Shalom. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala pujian, hormat dan ucapan syukur hanya kita naikkan kepada Bapa di sorga. Karena kasih dan pernyataannya kita boleh dipertemukan kembali di tempat ini dengan penuh sukacita. Bahkan sidang jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah mereka masing-masing boleh memuji dan memuliakan Tuhan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 30 Mei tahun 2021, kami yang bertugas membantu pelayanan pada ibadah hari ini, yaitu penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian kita hari ini. Kemudian Ibu Diakon Herlina Wiuda selaku liturgus, dan Bapak Ibu Penetua Diakon lingkungan 1, 2, dan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan hari ini. Ucapan terima kasih pula kepada Bapak Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini. Kemudian untuk Saudara Grisela dan Saudari Adria Irene Christine yang akan memandu kita di dalam pembawaan lagu-lagu memuji muliakan nama Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih pula kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, kepada Bapak Penetua Timoteus selaku operator LCD dan multimedia, dan yang berbahagia segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara langsung dari rumah mereka masing-masing. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 30 Mei 2021, pertama-tama yaitu berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada tanggal 6 Juni 2021, yaitu hari Minggu, sekaligus kita merayakan Hari Pertanian GKI dan UM Sunday, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, sebagai liturgus Penetua Epi Trinita, song leader Yup Heri Elia Jumben dan Joni Rumsakarya, pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Berita-berita kebaktian lingkungan, rumah tangga mandiri maupun kebaktian syukur dan pernikahan dalam minggu ini. Yang pertama, diundang warga jemaat sekalian bisa hadir dalam kebaktian mengenang telah dipanggilnya 40 hari almarhum Yupi Kurniawan yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 pukul 12 WIB di tempat rumah keluarga Marlin, alamat Jalan Kabuas Seberang 1 RT 3 Kelurahan Barimba di lingkungan pelayanan 1, dan yang bertugas sebagai liturgus yaitu Ibu Penetua Yemita Murni, sedangkan yang mengiringi puji-pujian pemain keyboard Bapak Mardi Ampung SPD. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 15.30 WIB akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga mandiri di lingkungan pelayanan 3, yaitu di tempat keluarga Wenar Aturnata Uda di Komplek Perumahan Guru Jalan SDN 1 Sepasah, Gang Kandep, Kelurahan Sepasah. Sedangkan yang bertugas sebagai liturgus Penetua Atangsi di Bungai dan pemain keyboard Bapak Mardi Ampung SPD. Kemudian akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Tesalonika Jayadara Escape, putri dari Bapak Agustinus Esos dan Ibu Seri Sulastri SPD Jemaat GKI Barimba, dengan Yosua Krismon Escape, putra dari Bapak Rudianto SPD dan Ibu Dayani SPD Jemaat GKI Resort Labuhan, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 9 WIB di gedung Gereja Betania Barimba. Kemudian. Kemudian yang terakhir saya akan bacakan sebuah undangan untuk kita.
Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendeta, penatua, diakon, pekerja gereja, dan anggota jemaat GKI Barimba di tempat. Barimba, Mei 2021. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir kiranya ke tempat kami dalam rangka acara adat memanggul dan kebaktian syukur pertunangan putra-putri kami, yaitu Naomi Indasari Eskom dengan Yeremia F. Eskom, yang dilangsungkan pada hari tanggal Jumat 4 Juni 2021. Waktu yang pertama, acara adat atau memanggul dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB, dan acara kebaktian syukur atau pertunangan dilaksanakan pada 15.30 WIB. Tempat rumah kediaman yaitu Bapak Mardiampung SPD, alamat Jalan Karatak Teheta, RT 4 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami bila mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan hadir memenuhi undangan kami. Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang Bapak Mardiampung SPD sekeluarga. Kami ingatkan kembali bahwa dalam minggu ini ada beberapa kebaktian. Yang pertama di tempat Marlin Suan, kemudian di tempat Wenar Uda, dan kemudian pemberkatan nikah anak putri dari Agustinus Esos tadi, dan yang terakhir yaitu ada acara adat memanggul dan kebaktian syukur di tempat Pak Mardiampung pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Demikian Bapak Ibu berita jemaat yang dapat kami sampaikan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu Pendeta, Penatua Diakon yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah ini, mari kita bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat atau PKJ nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat kami undang kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menerima potom dan salam. PKJ nomor 13. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sidang jemaat kita tahbiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapa, sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama dan bait yang kedua. Bila kurenung dosaku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan dengarkan pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh salah seorang petugas. Marilah kita bersama-sama mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dengan judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tatanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jumat nomor 140, bait yang pertama hingga bait yang kedua, Tuhanku berjanji. Tuhanku berjanji
akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita pada saat ini yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat dituntun untuk memahami firman-Mu ini dengan baik dan benar. Bahkan kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh mengimani dan menjadi pelaku firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 dengan judul percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, biasanya yang sering kita dengar dalam kitab-kitab Injil menceritakan sering terjadi adanya perdebatan antara orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi dengan Yesus. Itu biasanya yang sering kita dengar. Tetapi berbeda dengan seorang yang bernama Nikodemus di dalam nas kita pada hari ini. Ia adalah seorang Farisi, seorang pemimpin agama. Ia datang menjumpai Yesus pada waktu malam. Kenapa malam? Karena ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan ini tentu beresiko baginya, karena ia adalah seorang Farisi, pemimpin agama. Nikodemus yang seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi ini menjumpai Yesus. Ia adalah seorang pengajar Israel. Ia menjumpai Yesus ini tentu berdasarkan bahwa ia juga sangat menghormati Yesus dan juga tertarik dengan ajaran-ajaran Yesus. Bahkan juga ada suatu keyakinan dalam dirinya untuk lebih ingin mengenal siapa Yesus itu. Saudara-saudara, sehingga ketika ia menjumpai Yesus, ia berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah.
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertainya. Dari perkataan Nikodemus di sini, kita melihat bahwa ia hanya mengenal Yesus pada saat itu sebagai rabi, sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sehingga dengan perkataan itu Yesus langsung menjawab dalam ayat yang ketiga bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di sini menarik dalam ayat yang ketiga, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya syarat untuk bisa melihat kerajaan Allah, maka yang Yesus katakan ia harus dilahirkan kembali. Di sini Yesus menyatakan hal yang terpenting kepada Nikodemus, bukan sanjungan-sanjungan yang diberikan kepada Yesus. Tetapi hal yang terpenting adalah tentang kelahiran kembali. Meskipun Nikodemus adalah seorang yang memiliki jabatan rohani pada saat itu, namun rupanya ia belum memahaminya sehingga Yesus hendak mengajarkan kepadanya. Setidaknya ada 4 hal yang mau disampaikan kepada kita dari perkataan Yesus di sini tentang kelahiran kembali. Yang pertama, perlu kita memahami apa arti dilahirkan kembali. Saudara, kelahiran kembali yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah lahir secara rohani, bukan secara fisik. Yaitu ketika seseorang itu berbalik 180 derajat dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Atau disebut juga metanoia dalam bahasa Yunani, pertobatan. Terjadi perubahan pikiran, perubahan hati seseorang. Sehingga kelahiran kembali di sini tidak berbicara tentang kelahiran secara fisik melalui rahim ibu, tetapi kelahiran dari air dan roh. Ketika seseorang menerima dirinya untuk percaya kepada Yesus, maka seseorang menerima dirinya untuk dibaptis dalam air dan roh. Yakni ketika seseorang juga menerima Roh Kudus dalam hatinya karena kekuatan firman Tuhan. Dan kelahiran kembali merupakan suatu pengalaman pribadi seseorang dan membawa perubahan yang dapat dirasakan dalam kehidupan seseorang. Perubahan hidup bukan karena usaha manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, siapa yang harus dilahirkan kembali? Kalau kita melihat dalam nas ini, pada ayat yang ketiga dan kelima, menyatakan secara umum, Yesus berkata, jika seorang. Lalu dipertegas oleh Yesus kembali pada ayat yang ketujuh dengan kata kamu. Kata kamu pada saat itu ditunjukkan kepada Nikodemus, yang secara lahiriah adalah orang rohani. Ini berarti Bapak Ibu, siapa yang harus dilahirkan kembali? Bahwa dilahirkan kembali itu harus dialami oleh setiap orang berdosa yang hidupnya jauh dari Tuhan. Namun juga termasuk seorang yang taat, seorang yang menjalankan ibadah keagamaan, seorang yang rajin melakukan aktivitas rohani dan bahkan memiliki jabatan rohani seperti Nikodemus, tetapi belum percaya dan belum menerima Yesus dalam hati dan hidupnya secara pribadi. Semua kita, orang-orang yang berdosa, harus mengalami perjumpaan
secara pribadi dengan Yesus. Dan perjumpaan itu harus membawa kita untuk percaya dan menerima Yesus untuk masuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana cara dilahirkan kembali? Ketika Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ketiga, kamu harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata pada ayat yang keempat, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Mungkin pikiran Nikodemus sudah tua, apakah langsung mengecil lagi masuk ke dalam rahim ibu? Itu pikiran manusia, pikiran Nikodemus. Saudaraku, cara dilahirkan kembali disampaikan dalam pasal 1 ayat 12 sampai 13 kitab Yohanes, yaitu lahir bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi dari Allah dengan percaya dan menerima Yesus, yang bisa kita baca pada ayat yang ke-12 pasal 1 Injil Yohanes. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika seseorang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, maka orang tersebut mengalami kelahiran kembali. Yang keempat, apa berkat bagi orang yang dilahirkan kembali? Ada dua berkat bagi orang yang dilahirkan kembali kalau kita melihat dalam nas ini. Yang pertama dalam ayat yang ketiga, maka dia akan melihat kerajaan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa disediakan oleh dunia ini dengan segala kemegahan, kemewahan, tetapi disiapkan oleh Tuhan. Melihat kerajaan Allah. Saudaraku, dosa mengakibatkan hilangnya kemuliaan Allah. Tetapi ketika seseorang dilahirkan kembali, maka kemuliaan Allah yang hilang karena dosa dipulihkan kembali. Dan dia akan menerima tubuh kemuliaan untuk bisa melihat Tuhan muka dengan muka. Inilah pengharapan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, berkat bagi orang yang dilahirkan kembali, bahwa Tuhan akan memberikan kemuliaannya pada manusia, supaya manusia disanggupkan untuk dapat memuliakan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, setelah dilahirkan kembali, kalau kita melihat dari sosok Nikodemus ini, Nikodemus yang dulunya ia adalah pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, yang banyak orang Farisi menolak Yesus. Tetapi setelah ia berjumpa dengan Yesus, Nikodemus yang sebelumnya hidup untuk kemuliaan pribadi, ia mengalami perubahan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan sumber catatan tradisi gereja menyatakan bahwa Nikodemus ini melayani Yesus sampai akhir hidupnya. Saudara-saudara, apa makna nas ini untuk kita refleksikan dalam hidup kita? Kekristenan bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan adalah sebuah relasi, hubungan. Relasi hubungan itu dimulai pada waktu seseorang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mungkin benar pada saat ini kita dalam status keberagamaan kita orang
Kristen tanda petik. Tetapi sejauh mana kita memahami kekristenan kita dalam iman dan relasi kita dengan Yesus. Ulo bakasku Kristen, tambi buekku Kristen, makanya aku Kristen. Apakah hanya cukup demikian? Tidak. Tetapi bagaimana lebih kepada hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena itu kalau di gereja biasanya anak-anak muda yang sudah dianggap dewasa, mereka akan mengaku percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat dalam peneguhan sidi. Apa maknanya? Sering saya katakan kepada anak-anak muda, mereka sejak kecil Kristen, orang tua Kristen dibaptis. Tetapi kenapa mereka perlu mengakui iman mereka? Karena pengakuan iman itu bukan atas dasar keluarga, keturunan. Tetapi pengakuannya benar-benar dari hati. Saya mengaku secara pribadi, Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Bukan berdasarkan keturunan. Saudara-saudara, melewati nas ini tentu mengajak kita. Kita harus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Ada banyak orang mengatakan jalan menuju ke Roma. Ada banyak mungkin tawaran-tawaran menuju keselamatan. Tetapi kita yang percaya satu hal yang pasti, jalan keselamatan dan hidup kita tidak ada lain selain di dalam Yesus Kristus. Biarlah ini kita beritakan kepada orang-orang di sekitar kita. Tidak pernah ada kata terlambat. Dan keyakinan ini pula membawa kita kepada perubahan hidup yang lebih baik lagi. Hidup yang berkenan, hidup yang penuh ucapan syukur, tanda hidup baru. Karena di dalam Yesus kita beroleh kepastian keselamatan. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh firman-Mu meneguhkan dan menguatkan iman dan percaya kami kembali kepadamu. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya, kami menerima, dan kami mengundang Yesus itu senantiasa hadir dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena ada berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kami. Kami akan melihat kerajaan Allah. Dan karenanya kami pun juga boleh dituntun untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami dengan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus, agar kami mampu untuk tetap setia dalam iman kami sampai akhir. Bahkan hidup yang masih Tuhan berikan untuk kami, boleh kami nyatakan untuk hidup yang mempermuliakan nama Tuhan sebagai tanda kami hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini kami yang datang di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan diri kami. Kami ini adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk Tuhan ampuni. Karena begitu besar kesalahan dosa yang kami lakukan. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau berkenan menyucikan, menguduskan kami dari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Bahkan saat ini Tuhan melayakkan kami
untuk datang kepadamu. Dalam permohonan doa kami, sucikan kuduskan kami ya Bapa. Saat ini kami percaya Tuhan berkenan mendengar permohonan doa kami, bahkan melihat keberadaan diri kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami menyerahkan keberadaan kami masing-masing, baik itu di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, tugas tanggung jawab, pelayanan, bahkan pergumulan hidup kami masing-masing. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan senantiasa ada sukacita, ada berkat, dan ada penyelesaian terhadap persoalan-persoalan hidup yang kami alami. Dan biarlah kami tetap ada di hadapan Tuhan, tetap meminta pertolongan yang datang daripada Tuhan, sebab tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan saja yang bekerja. Dalam hidup kami punya banyak rencana. Kami serahkan setiap rencana, harapan kami ke dalam tangan Tuhan saja. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Berkatilah setiap keluarga rumah tangga Kristen. Dalam usaha dan pekerjaan Tuhan juga berkenan memberkati. Tanah, sawah, ladang yang digarap, Tuhan juga berkati. Sehingga pada saatnya apa yang ditanam akan menuai hasil yang berlimpah ruah. Demikian juga berbagai macam profesi-profesi kami. Tuhan berkati kami. Tuhan yang maha mengetahui keadaan kami dan juga berkenan mencukupkan kami dengan segala berkat, rejeki, karunia tambah karunia. Biarlah kami boleh hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Tolonglah mereka dengan kuasa-Mu. Pulihlah dan jamahlah mereka ya Bapa menurut cara, waktu dan kehendak Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kekasih kami, Bapak Dehel Murad Namoy, yang masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Kuala Kapuas. Tolonglah orang tua kami ini. Tuhan, Engkau lepaskan dia dari segala penderitaannya menurut cara Tuhan saja. Dan biarlah di masa-masa kritis yang ia alami, ia boleh mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan lebih-lebih keluarga yang mendampingi diberikan ketabahan, kesabaran. Untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita pada bulan ini, boleh Tuhan perkenankan menikmati pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan. Berkat Tuhan boleh Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami ini. Angelia Kristiana yang berulang tahun ke-21, Meirisa yang berulang tahun ke-58, Marianita yang berulang tahun ke-75, Bernadine yang berulang tahun ke-45, Widya Christine yang berulang tahun ke-20, dan pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan yaitu pasangan Amalhil Gurun dan Yimen yang berulang tahun pernikahan yang ke-55. Rasa syukur terima kasih mereka nyatakan kepada Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada mereka menikmati berkat Tuhan ini. Dan biarlah saudara-saudari kekasih kami ini tetap bersuka cita, tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap berkat Tuhan dinyatakan melewati napas kehidupan, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga seluruh keberadaan jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan, gerejamu, persekutuan jemaatmu, bahkan juga keadaan bangsa dan negara, keadaan dunia ini ya Bapa. Tuhan pulihkanlah keadaan kami, dan Tuhan sanggup memulihkan keadaan dari yang tidak baik menjadi baik menurut cara Tuhan sendiri. Bahkan kami boleh hidup tinggal di tengah-tengah dunia
menikmati damai sejahtera yang boleh Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Namun biarlah Tuhan yang menyempurnakannya untuk kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Ia karuniakan bagi kita. Namun sebelumnya kita akan dengarkan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Kita menyanyi dari NKB nomor 100, bait yang pertama dan bait yang kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Sidang jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri
marilah kita bersama-sama saat ini, kita dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, diakhiri dengan haleluya, haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu saat teduh.